Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok FEBE 25 ingin menjelaskan tentang final group project kami, yaitu tentang platform Ajarin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami. Yang pertama ada dari front end team, yaitu Albertus Hadi Pramanarenda dari Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ada Muhammad Fitran Ansori dari Universitas Unigora. Selanjutnya ada saya sendiri, Putri Desti Faristuta dari Universitas Jember. Nah, yang kedua ada dari back end team, yaitu Muhammad Ilham Akbar dari Universitas Gadjah Mada, Viva Tiara dari Universitas Bandar Lampung, Gustaf Dipanusantara dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah yang kita ambil untuk platform Ajarin ini. Masalah yang kami ambil yaitu tentang turunnya kualitas pembelajaran di kalangan pelajar SD sampai SMA pada masa pandemi. Nah, yang penyebab dari masalah ini adalah yang pertama adalah kurangnya pemahaman pelajar terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah pelajar tidak dapat bersosialisasi atau bertemu dengan teman dari luar sekolah. Yang ketiga, yaitu belum adanya pelatihan ilmu tertentu dari sekolah umum yang diberikan untuk menunjang prestasi para siswanya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu sulitnya mencari kelompok belajar yang berkualitas. Nah, akibat yang didapatkan dari penyebab-penyebab ini adalah yang pertama, yaitu pelajar merasa tertinggal dengan suatu materi yang telah disampaikan oleh gurunya, sehingga hal itu dapat mempengaruhi nilai. Yang kedua, tidak mengetahui daya saing yang ada di luar sekolah, sehingga daya saing antar siswanya itu akan menurun. Yang ketiga, yaitu pelajar hanya memiliki kemampuan pada pelajaran umum saja, atau wawasan ilmunya bisa saja terbatas. Nah, yang terakhir yaitu mengurangi semangat belajar para siswanya. Perkenalkan, nama saya Viva Tiara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Putri, mengenai profil pengguna. Profil pengguna pada website ini ditunjukkan untuk pelajar atau siswa sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Rentang usia mulai dari 7 sampai dengan 18 tahun. Berlokasi di wilayah Indonesia. Hambatan yang dialami oleh pengguna yaitu kurangnya pemahaman pembelajaran terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Beberapa pelajar mungkin tidak dapat menangkap materi yang diterima hanya dengan mendengarkan gurunya saja. Mereka masih membutuhkan waktu tambahan untuk memahami suatu materi yang telah diajarkan maupun materi baru yang dipelajari. Dan selanjutnya ada solusi, ide, atau gagasan. Solusi yang diberikan yaitu membuat website yang digunakan untuk memesan les. Dapat memilih pengajar yang sesuai dengan keinginan kita, dan yang terakhir dapat request materi yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ilham. Kemudian untuk alur kerjanya sendiri dari sisi user, yang pertama user memasuki homepage, kemudian di situ ada banyak fitur. User bisa memilih fitur pesan les karena itu fitur utama yang kami kerjakan. Kemudian user bisa memilih pengajar yang diinginkan. User bisa mengisi formulir request les, user melakukan pembayaran les, user menerima konfirmasi pembayaran, user dan pengajar menjalani sesi les, user dan pengajar mengakhiri sesi les, dan user menuliskan feedback yang telah dijalani. Kemudian dari teknologi yang kami gunakan dari sisi frontend ada HTML, CSS, JavaScript, dan React.js. Dari sisi backend ada Express.js, Node.js, sama MongoDB. Kenalkan, nama saya Muhammad Fitran Ansori. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di ajarin.com. Adapun fitur-fitur ini digunakan untuk mendukung solusi yang telah kami berikan. Fitur yang pertama yaitu fitur search pengajar. Fitur ini dapat membantu mencari pengajar sesuai bidang yang ingin kalian pelajari. Fitur ini dapat membantu untuk mencari pengajar yang sudah dikenal menggunakan nama. Fitur yang kedua yaitu fitur pilih pengajar. Fitur ini dapat membantu pelajar untuk memilih pengajar yang sesuai dengan apa yang diinginkan, atau cara mengajar dan bidang yang diajarkan. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi demo. Dan ini adalah homepage dari aplikasi Ajarin. Seperti biasa, langkah awal adalah melakukan registrasi dengan mengisikan berbagai data-data yang diperlukan. Nah, dengan melakukan registrasi, user sudah secara otomatis melewati proses login dan langsung diarahkan ke halaman homepage. Nah, jika diperlukan, kami juga sudah membuat fitur logout dan user bisa melakukan masuk kembali dengan fitur login.
Nah, itu dia adalah fitur login dan negisnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fitur utama, yaitu pemesanan les. Jadi pada awalnya user akan disuguhkan dengan berbagai pilihan teacher dari berbagai jurusan. Nah, untuk memudahkan user dalam memilih teacher yang dia inginkan, maka kami menyediakan fitur search berdasarkan nama dan juga jurusan dari teacher tersebut. Agar dapat lebih memantapkan pilihannya lagi, user dapat mengakses detail informasi dari tiap-tiap teacher yang berisikan biodatanya, pengalaman-pengalaman yang sudah dia jalani, dan juga ulasan-ulasan dari user yang telah melakukan pembelajaran bersama teacher tersebut. Jika dirasa sudah cocok, maka user dapat melanjutkan dengan mengisikan formulir pemesanan les. Formulir ini berisi detail pelaksanaan les seperti materinya, waktu, lokasinya, dan juga mungkin informasi-informasi tambahan yang sekiranya perlu untuk disampaikan. Permintaan yang sudah terkirim maka dapat dilihat pada laman berikut, dan status utamanya itu adalah menunggu approval dari admin. Nah, untuk lanjut ke proses berikutnya, maka kita perlu berganti sejenak ke role admin. Role admin ini dapat diakses dengan kredensial yang telah kami buat khusus untuk admin tersebut. Di sini kita bisa lihat daftar-daftar pesanan yang telah masuk. Nah, tugas admin adalah mengkonfirmasi dengan teacher terkait apakah teacher tersebut bisa melaksanakan permintaan les atau tidak. Nah, jika teacher menyanggupi, maka admin bisa melakukan accept order. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke role user tadi. Kita bisa melihat bahwa statusnya sudah berganti menjadi order accepted. Di sini user bisa langsung menghubungi teacher terkait dengan pelaksanaan sesi melalui WhatsApp. Dan jika sudah dijalankan, maka user bisa menuliskan testimoni dari sesi yang telah ia jalani. Nah, itu merupakan akhir dari alur pemesanan les. Dan jika kita ingin, maka kita juga bisa melihat testimoni yang telah kita kirimkan di halaman teacher detail tadi. Nah, ini seperti bisa kita lihat bahwa testimoni sudah masuk. Dan itu mengakhiri alur dari role user. Untuk role admin sendiri masih terdapat satu tambahan fitur, yaitu manajemen teacher. Di sini kita bisa melihat list dari teacher-teacher yang ada dan juga mencari teacher yang relevan berdasarkan namanya. Selain itu, kami juga menyediakan fitur edit data teacher. Nah, jika kita ingin mengganti nama, alamat email, atau semacamnya, kita bisa lakukan di sini. Dan seperti yang kita lihat, mungkin kita bisa mengubah namanya. Dan jika kita lihat pada tabel, maka namanya sudah berubah. Nah, itu adalah fitur edit teacher. Selanjutnya ada juga fitur add teacher, yaitu kita bisa menambahkan teacher baru dengan mengisikan berbagai data yang ada. Nah, kita bisa lihat bahwa teacher baru telah ditambahkan ke dalam list. Nah, jika dirasa teacher tersebut sudah tidak relevan, maka kita bisa melakukan delete teacher. Nah, itu adalah seluruh fitur yang kami tawarkan di platform Ajarin. Selanjutnya dengan saya Gustaf Dipa Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang pertama ada pengembangan website untuk pelajar. Di mana penambahan fitur belajar kelompok. Fitur ini dapat membantu user untuk membangun kelompok belajar yang memilih pola belajar yang sama dan produktif. Lalu kedua ada pengembangan website untuk pengajar. Pengembangan website dari sisi pengajar dapat mengajukan diri untuk request les yang telah diisi oleh pelajar. Ya, sekian presentasi dari kami, kelompok FEBE 25. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.